Pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu mau tanya, pelajaran kita minggu lalu mengenai apa ya? Ya, yaitu pengertian dari perubahan sosial budaya. Pada hari ini, pelajaran kita lanjutan dari minggu lalu, yaitu mengenai bentuk perubahan sosial budaya. Sebelum kita masuk dengan pembahasannya, baiknya kita harus tahu dulu apa tujuan daripada pembelajaran ini. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini, diharapkan siswa pertama dapat menjelaskan bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Yang kedua, mampu menjelaskan bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Yang ketiga, mampu menjelaskan bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Oke? Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, macam, bentuk, dan jenisnya itu sangat beragam. Nah, untuk mempermudah mengetahui bagaimana perubahan sosial budaya di dalam masyarakat itu, kita buat dengan klasifikasi berikut berdasarkan peta konsep. Ya, bentuk perubahan itu dapat dilihat dari waktunya. Itu ada dua, yaitu evolusi dengan revolusi. Dilihat dari pengaruhnya, ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian dari perencanaannya, ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Kita lihat yang A, dilihat dari waktunya. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Pada masyarakat tradisional, tentunya kecepatan perubahan sosial budayanya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern. Hal ini disebabkan masyarakat modern lebih terbuka dan heterogen dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Perubahan sosial yang lambat itu disebut dengan evolusi. Adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama diikuti oleh rentetan perubahan kecil terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dikategorikan mengalami perubahan lambat. Kita lihat di sini ada berburu meramu dan mengumpulkan makanan. Ini terjadi pada masyarakat pada masa praaksara. Ini di kelas 7 sudah kita pelajari ya. Kemudian yang kedua, perubahan sosial cepat, revolusi, adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contoh, revolusi industri dimulai di Britania Raya, Inggris, yang menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Nah, revolusi industri dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Contoh di situ adalah pendirian daripada industri. Revolusi industri itu membawa akibat dalam bidang kehidupan. Pertama, proses mekanisasi dalam usaha industri. Yang kedua, perdagangan makin berkembang. Yang ketiga, transportasi lancar. Yang keempat, berkembangnya urbanisasi. Yang kelima, terjadinya kesenjangan sosial. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil itu artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh yang berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contoh, perubahan model baju kekinian yang digemari oleh anak muda, ya, seperti dalam gambar. Kemudian yang kedua, ada perubahan yang pengaruhnya besar. Itu apa? Perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contoh, industrialisasi
merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat yang agraris menjadi masyarakat industri. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah perubahan dilihat dari perencanaannya. Pertama, ada perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan itu merupakan perubahan yang memang diinginkan, dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya pembangunan. Dikatakan perubahan sosial yang direncanakan dan dikehendaki. Ya. Contoh di Indonesia adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan di Indonesia itu digolongkan menjadi pertama, jalan nasional. Adalah jalan penghubung antar provinsi yang dibangun untuk memperlancar transportasi lintas nasional. Ini merupakan tanggung jawab daripada negara. Kemudian ada yang kedua, jalan daerah. Adalah jalan penghubung antar daerah di dalam provinsi. Ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Yang ketiga, ada jalan antar kabupaten atau kota. Adalah jalan penghubung antar kecamatan dan merupakan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten. Ini contoh daripada pembangunan jalan lingkar di daerah Kerawang. Ini pihak yang merencanakan perubahan itu disebut dengan agent of change. Contoh lain dari penerapan teknologi dalam bidang pendidikan adalah penerapan buku sekolah elektronik. Nah, pembangunan di bidang pendidikan ditujukan untuk mengejar ketinggalan bangsa dari laju pertumbuhan bangsa. Pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan akan mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu untuk berdaya saing serta mempermudah proses pembelajaran. Itulah pembangunan di bidang pendidikan seperti halnya sekarang yang sudah kita terima, yang kita adakan pada saat sekarang, ya. Ya, walaupun kita tidak bertemu muka, tapi kita tetap mengadakan pembelajaran dengan jarak jauh. Ya. Oke, ada yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan daripada masyarakat. Contoh, ini gunung meletus, gempa, banjir, dan sebagainya. Ini akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Ya. Oke. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi akibat dari perubahan yang direncanakan. Seperti apa? Ya, seperti apa coba? Oke, ada perubahan dari penggunaan traktor dalam teknologi pertanian. Merupakan suatu perubahan yang benar-benar direncanakan. Nah, kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan petani. Karena apa? Menghemat biaya, tenaga, waktu. Namun di sisi lain, menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Apa itu? Misalnya, banyak buruh kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh tenaga mesin. Ya, ini juga memudarkan nilai kegotong royongan di dalam warga masyarakat pada saat mengerjakan lahan pertaniannya. Nah, itulah beberapa contoh yang pembangunan yang direncanakan dan tidak direncanakan juga akan muncul, ya. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya dan Ibu berharap kamu bisa mengambil contoh yang lain bagaimana apa jenis macam daripada perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.